Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, Rahayu. Perkenalkan, saya Eka Yusriansah, peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil Puslatbang KDOD Lan Samarinda Angkatan 17 tahun 2020 dengan nomor daftar hadir 11. Universitas Mula Warman memiliki 13 fakultas. Salah satunya adalah Fakultas Ilmu Budaya yang terbentuk pada tahun 2009. Fakultas Ilmu Budaya memiliki 3 program studi, yaitu Sastra Indonesia, Sastra Inggris, dan Etnomusikologi. Sastra Indonesia memiliki visi menjadi program studi yang unggul dalam bidang ilmu bahasa, sastra, dan budaya Indonesia yang berorientasi kearifan lokal. Untuk mewujudkan misi tersebut, Sastra Indonesia memiliki 3 misi. Yang pertama, menyelenggarakan pendidikan di bidang bahasa, sastra, dan budaya Indonesia yang berbasis teknologi informasi. Kedua, melaksanakan penelitian untuk pelestarian dan pengembangan bahasa, sastra, dan budaya Indonesia. Yang ketiga, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis ilmu bahasa, sastra, dan budaya Indonesia. Saya akan memaparkan program aktualisasi saya yang berjudul Lateral, Latihan Teater Virtual. Lateral atau latihan teater virtual dilatar belakangi oleh 4 masalah yang telah dilakukan dalam identifikasi dan penetapan isu. Isu yang pertama, tidak tersedianya laboratorium teater. Kedua, tidak adanya buku pedoman praktik kerja teater. Ketiga, keterbatasan pelaksanaan praktik kerja teater bagi mahasiswa semester 5 program studi sastra Indonesia, khususnya di saat pandemi COVID-19. Keempat, tidak adanya dokumentasi digital pementasan teater. Keempat, isu tersebut menginspirasi saya untuk mencetuskan program Lateral. Lateral adalah sebuah upaya untuk meningkatkan praktik kerja teater bagi mahasiswa sastra Indonesia semester 5 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mula Warman. Langkah pertama, mencari referensi, baik referensi digital maupun cetak. Referensi ini akan disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa sastra Indonesia dan fasilitas yang disediakan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mula Warman. Langkah kedua, berkoordinasi dengan tim pengampu mata kuliah teater, yaitu Ibu Giftiawati SSM Hum, tentang metode dan kegiatan praktikum yang sesuai dengan RPP dan RPS untuk mencapai tujuan pembelajaran. Koordinasi ini mengutamakan nilai-nilai etika publik, yaitu bersikap profesional dan tidak mengedepankan pendapat pribadi dalam berdiskusi. Langkah berikutnya adalah berkonsultasi dengan mentor, yaitu Bapak Dahri Dahlan SSM Hum yang sekaligus menjabat sebagai koordinator program studi sastra Indonesia. Konsultasi membahas seputar perkembangan dan berbagai hambatan dalam menyusun buku pedoman teater. Selain itu juga melaporkan kegiatan dan kesesuaiannya dengan capaian pembelajaran yang dibebankan program studi pada mata kuliah teater. Langkah terakhir adalah merancang buku pedoman praktikum teater yang dilaksanakan dalam kurun waktu 2 minggu. Buku pedoman ini disusun menjadi 2 buku, di mana buku pertama berisi tentang kegiatan latihan olah tubuh, olah gerak, olah rasa,
olah nafas, intonasi, jeda, tempo, nada, blocking, moving, dan komposisi. Sementara buku pedoman kedua memuat materi tentang panduan dramatic reading, meliputi kegiatan bedah naskah dan latihan-latihan reading naskah. Kegiatan 2. Sosialisasi buku pedoman praktik kerja teater yang ditujukan kepada seluruh mahasiswa, khususnya angkatan 2018 yang sedang mengambil mata kuliah teater. Selain itu, sosialisasi ini juga ditujukan kepada seluruh dosen di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mula Warman. Kegiatan ini dilaksanakan secara gabungan dengan sosialisasi program yang dicanangkan oleh dosen dari Prodi Etnomusikologi. Sebelum melaksanakan sosialisasi, pertama-tama saya berkoordinasi dengan mentor terkait sasaran sosialisasi dan deskripsi secara singkat buku pedoman praktik teater berbasis lateral sebagai solusi untuk melanjutkan kegiatan perkuliahan praktikum di tengah pandemi COVID-19. Dalam kesempatan itu, saya juga memohon kepada mentor untuk dapat membuka kegiatan sosialisasi dan memberikan sambutan. Sosialisasi ini dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020 pukul 20.00 hingga 22.00 WITA. Dalam pelaksanaan sosialisasi ini, saya bekerja sama dengan Himpunan Mahasiswa Sastra Indonesia dalam membuat poster dan menyebarluaskannya kepada seluruh mahasiswa. Sosialisasi ini diikuti kurang lebih oleh 62 peserta dan ditayangkan secara langsung melalui kanal YouTube Sastra Indonesia Unmul. Kegiatan sosialisasi ini menonjolkan nilai akuntabilitas dan komitmen mutu, karena dalam pelaksanaannya melibatkan kerjasama dengan Himpunan Mahasiswa Sastra Indonesia untuk meningkatkan kualitas kinerja praktik teater. Kegiatan 3. Menjalankan program lateral dan webinar teater. Lateral ini dilaksanakan 4 kali melalui aplikasi Zoom dan Google Meet. Lateral ini diikuti oleh seluruh mahasiswa angkatan 2018 yang berjumlah 49. Lateral dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran teater berupa produksi pementasan dramatic reading yang nantinya akan disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Teater Sasindo Unmul. Bawalah aku, Kak. Mana? Terserah kakak, pokoknya jadi juga aku berlayar. Pekerjaan klasik kapal tidak mungkin berteman wanita. Jangankan kemana-mana, naik ke kapal saja kok tidak boleh. Sembunyikan aku dalam bilikmu. Kemana, Des? Baiklah Tuan, saya tidak bisa mendengar bahasa seperti itu. Ataupun tingkah laku seperti itu, saya tidak bisa bernafsu untuk membicarakan lebih lanjut. Berikutnya adalah webinar teater. Webinar dilaksanakan 2 kali, di mana webinar pertama dengan tema manajemen produksi teater menghadirkan pemateri Mas Budi Klontong, seniman dari Bengkel Teater Rendra. Webinar dilaksanakan pada hari Jumat, 23 Oktober 2020 pukul 14.30 hingga 16.00 WITA. Webinar kedua dilaksanakan pada hari Jumat 13 November 2020 pukul 20.00 sampai 22.00 WITA dengan pemateri Mas Johan Wahyudi, seniman dan sastrawan dari Malang yang membawakan materi tentang dramatic reading. Lateral dan kedua webinar ini diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas mutu mahasiswa sastra Indonesia dalam memproduksi sebuah pertunjukan teater, terlebih di masa pandemi yang serba terbatas. Serangan berkabar lantang, artikulasi sangat jelas, sebab alat budak mengajari untuk merangkul kasih sayang. Kurang lebar. A, I, U, E, O. A. Segini dia. A, I,
Paling enggak tiga jari lah. Ulang apa? Iya. A, I, U, E, O. Kegiatan 4. Digitalisasi video pementasan teater dan lateral. Pertama-tama, yang dilakukan adalah mengumpulkan foto dan video pementasan teater yang diproduksi oleh mahasiswa sastra Indonesia angkatan 2017 dan telah dipentaskan pada tanggal 7 dan 8 Desember 2019. Video-video tersebut diedit menggunakan aplikasi Filmora dan diunggah ke channel YouTube Teater Sasindo Unmul. Selain itu, saya juga mendokumentasikan kegiatan lateral untuk diunggah ke channel YouTube. Hal ini dilakukan untuk mengabadikan seluruh proses kreatif dalam rangka eksistensi dan eksplorasi diri di era digital ini. Jadi dalam buku ini mengulas tentang olah tubuh, olah gerak, olah rasa, olah suara, serta olah pernapasan. Apalagi Juga pemula seperti saya yang belum banyak mencicipi proses berteater. Dengan membaca panduan ini, saya lebih tertata begitu waktu latihan olah vokal dan latihan olah tubuh. Asik banget gitu. Detail dan cukup ringkas tentang kegiatan-kegiatan yang perlu kita lakukan sebelum kita memulai proses teater. Asiknya lateral ini, kami bisa menerapkan PSBB dan sekaligus latihan mandiri di kosannya teman-teman. Demikianlah laporan aktualisasi saya. Semoga dapat bermanfaat bagi seluruh mahasiswa sastra Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih kepada mentor sekaligus Kaprodi Sasindo FIB Unmul, Bapak Dahri Dahlan SSM Hum, dan Coach Bapak Rokib Purnomo SE. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.